Luigi Chinese Braille. Seperti pelangi yang datang setelah hujan, channel ini akan membantu kamu menulis huruf pinyin menjadi huruf Braille Mandarin. Yeay! Kembali lagi bersama Kanedi. Kita ada di video pertemuan kelima. Hari ini kita akan bicara vokal yang terakhir beserta nada baca. Seperti yang sudah di-mention sebelumnya, sudah diberitahu sebelumnya, kalau di huruf Mandarin itu yang punya nada adalah huruf vokal. Jadi kita akan belajar huruf vokal. Kita akan belajar nada bacanya juga. Nah, untuk huruf vokal kita belajar hari ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang terakhir. Dan nada baca ada 4. Oke. Coba kita lihat. Oh, di sini kita punya kembar 3 dan 1 berdiri sendiri. Kasian deh. Oke, nggak apa-apa, biarin aja. Kita akan ke kembar yang pertama, yaitu wang dan wang. Wang dan wang. Wang dan wang. Kalau wang itu tulisannya U-A-N-G. 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 Kalau wang tulisannya W-A-N-G. W-A-N-G. Nah, untuk titik braille-nya itu titik G-nya turun nih. Kalau G kan 1, 2, 4, 5. Kalau sekarang 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Oke. Kita kembali yang kedua ya. Ong sama weng. Ong sama weng. Ong dan weng. O-N-G atau ong dan weng. W-E-N-G. W-E-N-G. Ong, weng. Itu titik D turun. 2, 5, 6. Kalau D kan 1, 4, 5 ya. Kita turun 2, 5, 6. Jadi ong 2, 5, 6. Weng 2, 5, 6. 2, 5, 6. Sekarang kita akan kembar yang terakhir, ada iong dan yong. Iong dan yong. Iong dan yong. Kalau iong berarti kan I-O-N-G. I-O-N-G. Kalau yong berarti kan Y-O-N-G. Y-O-N-G. Itu titiknya P kebalik. Kalau P itu kan aslinya 1, 2, 3, 4. Kalau ini kebalik. Jadi 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Dan vokal yang terakhir adalah er. 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 Er ini sama seperti huruf R di huruf Latin. Jadi dia di konsonan ada R, di vokal ada R. Ya. Nanti ada contoh penggunaannya di kosakata kita di pertemuan ke 8, 9, 10. Oke, nanti ada. Di antara 8, 9 sama 10 sehingga di 8, 9, 10. Jadi kalau itu titik 1, 2, 3 dan 5. Oke, itu semua vokalnya. Sekarang kita ke nada. Nada baca dalam huruf Mandarin itu ada 4. Nada 1 itu nada datar. Datar. Nada 2 itu nada naik. Dan nada 3 itu turun naik. Nada 4 itu nada turun. Kalau misalkan di huruf awas itu kan dia tanda nadanya ada di atas huruf vokal ya. Misalkan huruf A aja, A. Kalau datar itu ada garis lurus. Kalau nada 2 itu kan naik, berarti garis miring ke atas. Jadi dari kiri itu bawah ke kanan itu dari kiri itu bawah dari kiri itu bawah ke kanan itu ke atas. Jadi naik dari kiri ke kanan ke atas. Terus kalau misalkan nada 3 itu kan turun naik, berarti dari kiri itu titiknya turun ke bawah, terus naik lagi ke atas. Kalau misalkan yang nada keempat itu nada turun, berarti dari kiri di atas ke kanan turun. Agak ribet ya ngejelasin ya kalau misalkan nggak pakai gambar, tapi ya
Kalau mungkin secara nanti kamu mendengar itu pasti kamu tahu bedanya apa. Oke, sebelum kita masuk ke titik penyusun huruf braille, kita latihan dulu ya, pakai huruf A aja. Pakai huruf A ya. Jadi kalau nada 1 itu A, 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 nada 1, A. Nah, sekarang kita ke nada 2, nada naik ya. A, A, A. Sekarang nada ketiga, turun naik. A, A, A. Dan yang keempat, nada turun. A, A, A. Oke. Pelan-pelan kita pasti bisa bedain ya nadanya. Sekarang untuk titik penyusunnya. Titik penyusunnya itu titik 1. Kalau nada 1. Nada 1 titik 1. Nada 1 titik 1. Jadi kalau misalkan A, itu berarti huruf vokal A sama angka 1. Huruf vokal A sama angka 1. Kalau ditulis di webnya, nada itu pakai angka. Jadi 1, 2, 3, 4. Tapi ketika kamu membacanya harus pakai nada. Gitu. Sekarang nada 2. Berarti A, itu kan naik. A, itu titiknya titik 2. Jadi setelah kamu tulis huruf vokal A, tulis 2. Nggak usah dispasi, jadi A2. A1, A2. Sekarang A3. Nada 3. Berarti nadanya A, A3. 3 itu titiknya titik 3 ya. Titiknya titik 3. Sekarang nada 4. Nada 4 itu turun, berarti A, A, A. Itu titiknya titik 2 dan 3. Jadi nada 4 bukan titik 4, tapi titik 2 dan 3. Jadi kalau kamu tulis huruf vokal A, kemudian 4. Gak usah dispasi. Nah, kita preview dulu. Kita tadi membahas tentang vokal yang terakhir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dan nadanya ada 4. Setelah semua kita pelajari, kita sudah belajar konsonan, sudah belajar vokal, sudah belajar nada. Pada dasarnya penulisan huruf Braille Mandarin itu kan dari pinyin. Pinyin itu penulisannya adalah huruf konsonan, kemudian huruf vokal dan nada. Jadi sama, ketika kamu menuliskan di Braille, itu yang harus kamu ketik di laptop kamu di web ini, itu huruf konsonannya dulu. Baru vokalnya apa, baru nada baca gitu. Jadi konsonan, vokal, nada. Terus kalau ada lagi berarti konsonan, vokal, nada. Jadi ketika kamu mendengarkan dengan baik-baik, apa sih itu nadanya, apa sih itu hurufnya gitu. Jadi kamu harus dengar dulu. Oh, huruf konsonannya N, huruf vokalnya I, nadanya nada, misalkan nada 1 berarti NI1. Kayak gitu ya, nanti ditulisnya NI1 spasi, misalkan BA2 spasi, dan seterusnya. Nah, untuk catatan sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ketika kamu sudah menuliskan konsonan, vokal, nada, berarti untuk masuk ke suku kata berikutnya itu harus dispasi konsonan, vokal, nada lagi ya. Tapi ketika udah menjadi satu kata, itu kamu harus memisahkannya dengan tanda koma. Jadi tanda koma ketika kamu menuliskan di website ini sama artinya dengan spasi gitu. Jadi tanda spasi yang ada di huruf yang tadi kamu pencet spasi, misalkan konsonan, vokal, nada, spasi, konsonan, vokal, nada. Nah, ini nggak ada artinya. Jadi nanti akan menjadi satu kata ketika kamu menulis gitu. Udah otomatis. Nah, untuk memisahkan kata per kata kan kalau biasa kita pakai spasi, tapi kita ganti spasinya dengan tanda koma. Nanti jadinya bukan tanda koma tapi spasi gitu. Untuk lebih pahamnya mungkin akan kita pelajari di materi berikutnya, karena kita akan belajar tentang angka, baru nada baca gitu ya. Oke.
Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Share.